Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Rohani Smokol Pagi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sambil menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini, kita mau membawa hati kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, amin. Dimanapun Anda berada saat ini, mari buka hatimu, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami, berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, damai sejahtera, itu semua berasal dari Tuhan. Pagi hari ini kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami angkat jiwa kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kau Bapa kami yang baik, Kau setia. Kau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka hatimu saudara, sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Bapa. Kau baik Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Ya Yesus. Kami bawa syukur, kami bawa pujian hanya bagimu. Kau setia Tuhan, Kau mulia Yesus. Ya Tuhan, mari panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami panggil Engkau ya Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami, Tenanglah aman bersamaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, sampai setia. Ya, ini dari hati kami bersyukur. Kau baik, Kau baik, tiada sepertimu, Bapa. Ini ungkapan syukur kami.
memuji-Mu Tuhan. Kau setia, sungguh kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, jumpa lagi dalam acara Smokol Pagi. Saya percaya kekuatan baru menjadi bagian kita hari ini. Kita akan jalani dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Setiap kita pasti rindu menjadi orang percaya yang selalu diingat oleh Allah. Sebab kalau Allah sudah lupakan kita, artinya kita ada dalam titik bahaya. Contohnya dalam satu keluarga, kalau sudah tidak saling mengingat antara suami istri, orang tua anak, itu artinya tanpa kita sadari keluarga kita sebentar lagi akan menuju kepada kehancuran. Nah, kenapa kita perlu menjadi orang percaya yang diingat oleh Allah? Karena Alkitab bilang begini dalam Mazmur 115 ayat yang kedua. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Jadi kuncinya kalau Allah ingat kita, artinya Allah siap memberkati kita. Pastinya semua kita rindu menjadi orang percaya yang terus diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat kunci untuk menjadi orang yang diingat oleh Allah. Seperti tadi kita baca dalam Kisah 10 ayat 4, kisah tentang Kornelius. Dikatakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kenapa dikatakan doa Kornelius, sedekahnya itu naik ke hadirat Allah? Mari kita lihat apa yang ada pada Kornelius. Kita kembali pembacaan kita tadi dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kuncinya kenapa doa Kornelius dikatakan naik ke hadirat Allah dan Allah ingat akan dia. Dikatakan karena ia saleh. Tidak dikatakan begini, Kornelius itu rajin ke gereja. Tidak, tapi dikatakan ia saleh. Arti kata saleh, dia taat, dia sungguh-sungguh
sungguh-sungguh. Sebab begini, ada banyak orang yang ke gereja tiap minggu tapi tidak taat, tidak sungguh-sungguh. Tetapi tidak demikian dengan Kornelius, dikatakan ia saleh, artinya ia taat dan sungguh-sungguh. Tahukah kita bahwa Tuhan cari orang yang benar-benar buat keputusan untuk hidup saleh. Ya, mari kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi perhatikan dikatakan ayat 11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini yang Tuhan inginkan dari engkau dan saya. Kita menjadi orang percaya yang bukan sekedar menamakan diri Kristen, tetapi kita saleh. Ya, sebab kita tahu bahwa nanti segala sesuatu akan hancur. Nah, kita lihat ciri-ciri orang yang saleh itu seperti apa. Yang pertama, orang yang saleh itu adalah orang yang takut akan Allah. Ya, takut akan Allah. Amsal 8 ayat 13 belum begini. Takut akan Allah ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi dikatakan takut akan Allah ialah membenci kejahatan. Tidak dibilang takut akan Allah melayani di gereja. Sebab ada banyak orang melayani di gereja. Tapi tidak disertai dengan rasa takut akan Allah. Tidak menghormati Allah. Ya, itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang saleh. Tapi orang yang saleh adalah orang yang benar-benar takut akan Allah. Biar Tuhan temukan kita semua adalah orang yang takut akan Allah. Yang kedua, ciri orang yang saleh dikatakan dia murah hati. Ya, murah hati artinya dikatakan ia memberi banyak sedekah. Itu yang Kornelius lakukan. Orang yang saleh dia tidak kikir, dia tidak pelit, dia tidak botu, tetapi dia murah hati. Sama seperti Bapa di surga, sama seperti Yesus. Itu murah hati, suka memberi. Bahkan Yesus dia memberi nyawanya sendiri. Ya, karena Yesus selalu beri yang terbaik bagi engkau dan saya. Ya, jadi orang yang saleh dikatakan ia murah hati. Kornelius dikatakan ia memberi banyak sedekah. Bagaimana dengan kita? Hari ini kalau engkau bilang, tapi saya kan tidak punya uang. Memberi itu bukan cuma bicara tentang uang. Kita memberi waktu-waktu kita untuk apa? Bisa berdoa bagi orang lain, bisa peduli, bisa ada bagi mereka ketika mereka butuh kita. Itu juga sudah bicara tentang memberi. Oleh sebab itu jadikan kita adalah orang yang benar-benar saleh. Takut akan Tuhan, suka memberi. Yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa. Tadi dikatakan Kornelius dia senantiasa berdoa. Senantiasa artinya begini, bukan nanti ada masalah. Kadangkala kita berdoa ketika kita ada masalah. Kalau kita diberkati semua baik-baik saja, kadangkala kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Ya, kita tidak punya waktu untuk ibadah. Tetapi dikatakan Kornelius dia senantiasa, artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketika diberkati, ketika dia kekurangan, ketika dia berkelimpahan, dia tetap berdoa. Kenapa? Orang sungguh-sungguh menyadari butuh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dia senantiasa berdoa. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya adalah orang yang saleh. Dalam segala musim tetap berdoa. Ada satu kisah tentang seorang ibu tua yang dia itu gemar sekali berdoa. Satu kali ada yang tanya sama ibu ini, "Bu, ketika engkau jadi seorang yang senantiasa berdoa, apa yang engkau dapatkan?" Dia katakan begini, "Aku tidak dapatkan apa-apa, justru yang ada aku banyak kehilangan." Jadi orang ini kaget. Ibu banyak kehilangan setelah ibu jadi seorang pendoa. Dia bilang, iya, aku mulai kehilangan kekhawatiran, aku mulai kehilangan kebencian, aku mulai kehilangan amarah, aku mulai kehilangan dendam, aku mulai kehilangan kikir, pelit. Ketika saya menjadi orang yang senantiasa berdoa. Jadi mestinya doa juga menjadi gaya hidup kita. Supaya apa yang buruk yang tadinya itu sudah mendarah daging. Tetapi ketika kita menjadi senantiasa berdoa. Kita menjadi orang yang saleh. Apa yang buruk mulai perlahan-lahan dikeluarkan. Sampai tiba saatnya keserupaan Kristus benar-benar menjadi bagian kita. Artinya begini.
Orang lihat Yesus bukan cuma dari khotbah kita, tetapi orang harus lihat Kristus dari gaya hidup kita. Dimulai dari dalam keluarga kita sampai ketika kita keluar. Kita menjadi orang percaya yang orang tahu kita saleh. Karena sungguh-sungguh Kristus itu nyata lewat perjalanan kehidupan kita. Yuk pada saat ini bagaimana keadaanmu? Apa yang sementara engkau alami? Ya masalah apa yang sementara engkau hadapi lalu engkau rasakan bahwa engkau tidak mampu. Ya ingat ada Tuhan. Ada Tuhan buat keputusan bahwa saya mau sungguh-sungguh jadi orang percaya yang saleh. Supaya begini, semua yang tidak baik mulai dikeluarkan dan benar-benar kemuliaan Kristus itu nyata lewat kehidupan kita. Mari berdoa bersama-sama dengan saya pada saat ini. Kita berdoa, Bapa, kami meninggikan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang janji selalu ada bagi kami. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau cari orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Biar Engkau temukan hari ini siapapun kami yang sementara menyaksikan program ini, kami buat keputusan yang tepat. Bahwa kami mau jadi orang yang saleh. Karena kami sadar betul bahwa hidup ini tidak selamanya menjadi milik kami. Sehingga Tuhan sisa waktu yang Engkau percayakan bagi kami sungguh-sungguh akan maksimal dengan apa yang Engkau percayakan bagi kami. Apapun masalah, tantangan, persoalan yang kami hadapi hari ini, kami taruh semua pengharapan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Engkau janji, Engkau pegang kami dengan tangan kananmu yang membawa pada kemenangan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami memulai aktivitas kami dengan sukacita, dengan kekuatan yang dibaharui. Karena kami percaya Engkau berjalan di depan kami, menuntun langkah kami. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Semua yang kami butuhkan Engkau sediakan tepat pada waktunya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, God bless.